Marilah kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bapak akan memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ya, untuk sebelumnya akan Bapak presentasi terlebih dahulu ya. Agus, Hadir Pak. Dedi, Pak. Wardoyo, Pak. Zainab. Ya Pak. Ya, sudah masuk semua ya. Nah, baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi perdagangan antar daerah atau antar pulau. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang materi keterbatasan antar uang. Selanjutnya kita akan belajar tentang perdagangan antar daerah. Nah, sebelum belajar tentang apa itu perdagangan antar daerah, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah 1. Siswa diharap mampu menjelaskan pengertian dari perdagangan antar daerah atau antar pulau. Lalu kemudian yang kedua adalah siswa diharap mampu menjelaskan manfaat dan tujuan dari perdagangan antar pulau atau antar daerah. Dan adapun yang ketiga, yang terakhir adalah siswa diharap mampu menjelaskan dan mendeskripsikan apa itu pendorong dari perdagangan antar daerah ataupun antar pulau. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu perdagangan? Ya, jadi perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama antar dua orang tanpa adanya unsur pemaksaan. Ya, itu tadi ya. Perdagangan biasa disebut juga dengan perniagaan ya. Ya, jadi perniagaan itu adalah bahasa atau istilah lain dari perdagangan. Adapun masuk pada materi hari ini adalah perdagangan antar daerah. Apa itu perdagangan antar daerah? Ada yang tahu anak-anak? Ya, sekarang saya Bapak jelaskan terlebih dahulu ya. Perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga daerah dengan seseorang atau lembaga daerah lain yang mencakup dalam satu wilayah negara dengan disertai dengan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Ya, jadi itu ya. Kita sudah belajar tentang apa itu pengertian dari perdagangan. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar tentang apa itu perdagangan antar daerah atau antar pulau. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang tujuan. Apa itu tujuan dari perdagangan antar daerah? Nah, sebelumnya kalian pasti sudah pernah diajak orang tua kalian ke pasar ya. Diajak ibu kalian belanja di pasar atau di mall misalnya. Di pasar ini kita akan menemui seseorang berjualan, seorang pembeli, kemudian apalagi kegiatan transaksi jual beli ya, kegiatan tawar menawar barang. Nah, itu ya, itu adalah adanya pasar. Saya yakin kalian semua pasti sudah pernah ke pasar, ya. Tidak mungkin kalau belum. Selanjutnya, apa itu tujuan dari perdagangan antar daerah? Perdagangan antar daerah adalah, saya Bapak akan tuliskan di sini ya. Tujuan. Tujuannya yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan. Nah, saya yakin semua orang yang berdagangan semuanya pasti pengen untung, tidak ada yang pengen rugi. Nah, itu tadi ya. Misalnya orang tua kalian ada yang berjualan beras misalnya. Iya tak? Misalnya orang tua kalian beli beras dari pasar
1 liter misalnya 5.000 misalnya, taruhlah 5.000 ya dah. Kemudian orang tua kalian menjualnya ke pihak lain atau dijual kembali ke pelanggan, taruhlah berapa misalnya 8.000 kasih contoh. Nah itu tadi orang tua kalian akan mendapat laba atau keuntungan sebesar 3.000 per liternya ya toh. Nah keuntungan ini diperoleh dari mana? Keuntungan ini diperoleh dari hasil selisih antara harga jual dengan harga beli ya toh. Nah berbeda apabila harga beli lebih tinggi daripada harga jual, maka akan terjadi kerugian. Karena tidak selalu perdagangan itu selalu untung, kadang-kalanya ada rugi. Tapi apa itu? Tujuan dari itu harusnya untung, tapi ada kondisi tertentu akan mengalami kerugian. Itulah lika-liku dari orang berdagang. Ya, kalau sampai di sini paham? Kita akan melanjutkan tujuan yang kedua. Apa tujuan dari perdagangan antar daerah yang kedua? Tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau yang kedua adalah memperbanyak jangkauan pasar. Ya, memperbanyak jangkauan pasar. Ya, bagaimana ini bisa diartikan memperbanyak jangkauan pasar? Misalnya kasih contoh lagi, bapak atau orang tua kalian berjualan, biasanya hanya ada di sekitar rumah kalian. Nah, bila ingin memperbanyak jangkauan pasar atau beras dari bapak Anda lebih dikenal, maka bapak Anda menjual ke daerah lain, misalnya ke Jakarta misalnya, atau ke Semarang, atau ke kota-kota lain di seluruh Indonesia. Maka bapak kalian melakukan tujuan dari perdagangan antar daerah ini yang kedua adalah memperbanyak jangkauan pasar. Nah ini nanti ada kaitannya dengan memperoleh keuntungan, ya toh. Jadi semakin luas area pemasaran dari beras dari bapak Anda, maka kegiatan ini tadi juga akan ada kaitannya antara memperoleh keuntungan. Sampai di sini paham ya? Nah, itu tadi tujuan dari perdagangan antar daerah atau antar pulau. Ya toh. Kemudian kita akan melanjutkan tentang faktor pendorong. Apa saja faktor pendorong antar daerah, antar pulau, perdagangan antar daerah ini? Adapun faktor pendorongnya adalah perbedaan faktor produksi. Perbedaan faktor produksi. Faktor produksi. Nah, perbedaan faktor produksi ini berkaitan dengan biasanya perbedaan kondisi geografis. Misalnya di daerah desa ini kaya akan hasil pertanian, berbeda dengan wilayah kota. Wilayah kota ini kaya akan hasil industri. Maka di sini mau tidak mau akan terjadi proses transaksi tukar menukar barang, yaitu beras dikirim ke kota, kemudian hasil industri dikirim ke daerah pedesaan. Ya, ini karena adanya perbedaan faktor produksi. Kemudian yang kedua adalah, ada yang tahu yang kedua? Yang tahu anak-anak? Yang kedua adalah perbedaan tingkat harga. Perbedaan tingkat harga. Ada yang tahu mengapa harga bisa berbeda? Ada yang tahu? Ya karena wilayahnya juga berbeda. Bisa dikarenakan adanya kelangkaan misalnya. Misalnya tadi orang tua kalian jualan beras, ya toh. Karena suatu hal misalnya ada terjadi banjir sehingga gagal panen, orang tua kalian akan
akan apa itu mencari beras lain dari luar daerah kalian. Ya, sampai di sini paham anak? Ya, itu tadi ya, ada tujuan dari perdagangan antar daerah atau antar pulau, dan yang kedua ada faktor pendorong dari perdagangan antar pulau. Ya, itu tadi ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau gitu saya akhiri pelajaran pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita adakan ulangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.